kami ucapkan pada Kak Seto di SMP Negeri 43 Kota Bekasi. Siswa-siswi SMP Negeri 43 Kota Bekasi yang akan membawakan sebuah tarian ronggeng Aceh.
penampilan dari tim Paskibra SMP Negeri 43 Kota Bekasi. Tim Paskibra SMP Negeri 43 Kota Bekasi, Kompas Pati, berhasil menjuarai Madya 1 dalam gelaran LKBB di Bekasi dalam tingkatan se-Pulau Jawa. Beri tepuk tangan yang meriah.
Ingatlah para tokoh pahlawan bangsa dan tak pernah kenal lelah menyerang masa dan yang kalah. Teruskanlah, berjuanglah engkau kebanggaan bangsa. Sorak-sorai, lalu Rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat dari jauh. Rasa sayang, sayang, rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat dari jauh. Rasa sayang, sayang, ayam hitam, telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Sinyo hitam, giginya putih, kalau tertawa manis sekali. untuk formasi. Siap. Mulai. Go! Pas! Mati! Luruskan. Lurus. Selesai. Siap. Gerak. Bubar. Jalan. Silakan lanjutkan sama kepala sekolah, sama ketua gugus tugas sekolah anak Kabupaten Bekasi. Silakan. Silakan lanjutkan. Sini kan? Sini. Iya. Silakan. Saya kaget, Pak. Ayo Kak, Ella mewakili konten sama Kak Iwais. Kakak mewakili sahabat anak Iwais. Iya. Ayo Kak, pakai kebutuhan yang lain. Sahabat anak Indonesia, sahabat anak Indonesia, koalisi anak madani, koalisi anak madani, sahabat anak Indonesia. Iya. Silakan Pak Guru. Apa kabar adik-adik? Baik ya. Saya ingin bertanya sebelumnya, siapa yang bangga sebagai murid SMP Negeri 43? Siapa yang bangga sebagai anak Indonesia? Dan siapa yang bangga dan penuh rasa syukur terhadap kemampuan adik-adik masing-masing? Iya.
kita semua harus tetap percaya diri dan penuh rasa syukur, ya. Baik, adik-adik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Seto Mulyadi dan saya mantan anak jalanan. Saya jual koran, jual tas plastik, jual balon untuk melanjutkan pendidikan. Tetapi di tengah-tengah waktu itu tetap bisa tampil, ya, mungkin tidak selalu hebat di dalam mata pelajaran, tapi juga menemukan kehebatan di bidang yang lain. Ya, Kak Seto juga bisa waktu itu di SMP menjadi pemimpin dari drum band, pemimpin paduan suara dan sebagainya. Kemudian juga waktu SMA juga sebagai anak jalanan juga bisa sebagai ketua OSIS. Jadi intinya kita coba temukan kelebihan masing-masing. Karena isi pendidikan, adik-adik tahu isi pendidikan ada 5. Ya, bukan hanya iptek, bukan hanya ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi nomor 1 adalah justru etika. Etika perlu kita pegang teguh. Sopan santun, saling menghormati, saling menghargai, bisa bekerja sama dan sebagainya. Kemudian kedua adalah estetika. Estetika adalah suatu hal yang berkaitan dengan keindahan, unsur art, untuk seni. Ya, tadi Kak Seto lihat tarian yang ditampilkan oleh adik-adik dari SMP Negeri 43, hebat sekali. Mohon tepuk tangan untuk para penarinya. Ya. Jadi siapa yang merasa cerdas di bidang estetika? Misalnya apa? Menyanyi, siapa yang senang bernyanyi? Siapa yang bisa bermain musik? Siapa yang bisa menari? Siapa yang juga bisa menggambar? Nah, itu adalah unsur estetika. Siapa yang kamar sendirinya, kamar di rumahnya rapi? Iya, upayakan kamarnya rapi, meja belajarnya dan sebagainya. Ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang juga harus tetap kita kuasai. Siapa yang nilai matematikanya bagus? Dan sebagainya, mata pelajaran biologi dan sebagainya. Tetapi keempat adalah, kalau satu estetika, iptek, keempat adalah nasionalisme. Siapa yang sekali lagi bangga sebagai anak Indonesia? Siapa yang nanti mau menjadi pemimpin di Indonesia? Iya, pemimpin bisa apa? Bisa camat, bisa lurah, bisa RT RW, bisa Atau wali kota, bupati. Batunya habis. Kalau suara Kak Seto cukup keras, bisa dengar. Siapa yang nanti mau menjadi presiden? Luar biasa, ya. Siapa tahu salah satu putra putri pelajar SMP Negeri 43 nanti akan menjadi presiden Republik Indonesia. Setuju? Mudah-mudahan bisa segera. Ya. Masih bisa mendengar suara saya? Lalu tadi keempat, nasionalisme, jadi bangga pada Indonesia. Sekarang sebagai contoh ya, kalau Kak Seto membawakan potongan lagu ini, bisa nggak menebak lagu wajib apa? Sekarang misalnya Kak Seto bilang berpacu dalam melodi, lalu Kak Seto memainkan notasinya. Tebak lagu apa? Tanya. Berpacu dalam melodi. La 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 la. Halo halo Bandung, tepuk tangan. Ya. Berpacu dalam melodi sekarang. La 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 la.
lagu bangsa, tepuk tangan. Sekarang berikutnya kita berpadu dalam melodi. La 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 la. Apa? Maju tak gentar, tepuk tangan. Ya. Itulah salah satu nasionalisme kita, bangga pada Indonesia. Dan terakhir, keempat tadi nasionalisme, kelima adalah kesehatan. Kesehatan adalah bukan hanya sehat badan, tapi juga sehat jiwa. Sehat jiwa berarti apa? Cerdas mengelola emosi, tidak mudah baper. Ya, jadi jangan baperan. Tidak mudah termakan hoax, tidak mudah menghujat, memaki, ya, emosi dan sebagainya. Jaga kesehatan mental dan tentu salah satunya mengikuti anjuran Bapak Ibu guru di sekolah. Kalau di rumah adalah anjuran Bapak Ibu di rumah. Siapa yang selalu hormat kepada guru dan orang tua? Ya, itu salah satu juga pegangan kita, ya. Baik, itu adalah isi pendidikan. Dan karakter yang dibangun adalah karakter profil pelajar Pancasila. Nomor satu adalah akhlak mulia. Akhlak mulia seperti apa yang selalu dianjurkan oleh agama. Kemudian kedua adalah kebinekaan global, mampu menghargai perbedaan. Jadi tidak mentang-mentang sana wah sukunya beda, rasnya beda, agamanya beda dan sebagainya. Kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kebinekaan perbedaan harus kita hargai. Ketiga adalah gotong royong, kerjasama. Siapa yang merasa di sekolahnya adalah pelajar yang rukun, yang selalu bekerja sama, ciptakan itu selalu, karena kalau nanti adik-adik menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing, mau jadi bupati, mau jadi wali kota, gubernur dan sebagainya, juga memelihara kebinekaan global ini, kerjasama dan gotong royong ini. Kemudian berikutnya adalah kreatif. Siapa yang merasa dirinya kreatif? Ya. Nah, selain cerdas diperlukan juga kreatif. Kalau cerdas itu, kalau dalam ilmu psikologi, otak kiri itu cerdas. Kalau otak kanan adalah otak kreatif. Kalau otak kiri diukur dengan IQ, intelligence quotient. Kalau otak kanan diukur dengan CQ, creativity quotient. Jadi selain kadang-kadang kita mungkin cerdas lebih pada faktor bawaan, tapi kreatif adalah faktor lingkungan. Kak Seto dulu juga anak yang bodoh. Matematika pernah dapat 4. Tapi untuk juga menjaga supaya kecerdasannya meningkat, ya terus belajar. Dan juga kreatif. Kreatif penuh dengan ide-ide. Penuh dengan ide-ide itu bisa dilatih adik-adik. Misalnya begini, kalau cerdas adalah menjawab satu-satunya, memberikan satu-satunya jawaban yang benar. Misalnya sebagai contoh, kalau kambing kakinya berapa? Itu hanya nggak boleh sama teman 3,5 deh, nggak boleh. 4 ya 4. 2 kali 2 berapa? 4. Itu juga hanya satu jawabannya, yaitu 4. Tapi kalau otak kanan itu kreatif, itu bisa alternatif jawaban. Selain kambing yang kakinya 4 apa saja? Kucing, kuda, sapi, macan, kerbau dan sebagainya. Untuk mendapatkan angka 4, selain 2 tambah 2 dari mana saja? 1 tambah 3, 3 tambah 1, 2 kuadrat, akar 16, 8 bagi 2, 5 kurang 1 dan sebagainya. Nah itu adalah kreatif. Jadi adik-adik juga belajar punya alternatif. Untuk sukses bisa saja menjadi dokter, bisa saja menjadi lawyer, bisa saja menjadi apa? Psikolog atau mungkin sarjana hukum, sarjana ekonomi, tapi juga banyak alternatif. Bisa menjadi YouTuber, influencer, bisa menjadi artis, bisa menjadi olahragawan, bisa menjadi apa? Misalnya chef, bisa menjadi pemotong rambut yang terkenal. Sebagai contoh ada 5 Rudy yang hebat. Misalnya Rudy Habibie. Tahu Rudy Habibie?
Lalu ada dulu juara bulu tangkis internasional Rudi Hartono. Lalu yang pinter masak Rudi Khoirudin. Lalu yang punya salon Rudi Hadi Suwarno. Kemudian apa lagi? Ada Rudi apa lagi? Rudi Kobuser. Oh, Deddy Kobuser ya. Rudi Salam, nah itu adiknya Roy Martin, itu juga artis juga dan sebagainya. Jadi adik-adik PD masa depan tetap milik adik-adik semua, berusaha mencapainya dengan mempersiapkan dari sekarang. Kalau harus menjadi dokter ya belajar yang rajin. Siapa merasa senang belajar? Ya, belajar harus dibuat menyenangkan. Ya, dibuat hobi senang belajar akan mudah mencapai cita-citanya. Sekali lagi, Kak Seto pernah jadi anak jalanan. Setelah dewasa, setelah lulus SMA, Kak Seto pernah jadi gelandangan di Jakarta. Waktu itu 7 bulan jadi gelandangan di Blok M, tidur di tempat sampah dan sebagainya. Tapi tetap mencoba meraih cita-cita. Cita-cita Kak Seto adalah menjadi guru. Alhamdulillah mulai dari guru TK, lalu guru SD, SMP, SMA, sekarang menjadi guru di perguruannya. Harus dikejar cita-citanya. Dan jangan takut gagal. Ya. Kak Seto penuh kegagalan. Gagalnya itu pernah jadi gelandangan. Kak Seto harus nunggu 2 tahun untuk mulai kuliah. Alhamdulillah bisa diterima di UI sebagai waktu setelah jadi gelandangan. Kak Seto jadi pembantu rumah tangga 7 tahun. Kak Seto juga nyapu, ngepel, ya, mengurus segala macam keperluan termasuk ngomong anak dan sebagainya sambil kuliah ya. Tapi yaitu tadi Kak Seto kuliah itu biasanya rata-rata 4 tahun sudah lulus ya. Kak Seto tahu nggak 9 tahun baru lulus. Jadi umur 30 tahun waktu itu karena terlambat masuk kuliahnya, 30 tahun baru lulus S1, 37 baru S2, 42 tahun baru S3. Tapi terus dicapai, dilatih terus. Dan waktu itu ingin jadi guru besar, tahu nggak? Baru umur 70 tahun. Tahun kemarin Kak Seto baru mencapai guru besarnya. Tapi sekali lagi adik-adik yang penting jangan takut gagal. Siapa yang berani menghadapi kegagalan? Siapa yang akan belajar dari kegagalan? Jadi kadang-kadang kita juga tidak sempurna, bisa saja jatuh. Tapi berdiri cepat, bangkit, dan belajar dari kegagalan tadi. Ya. Dan Kak Seto, tahu nggak Kak Seto umur berapa? Iya, sudah kakek-kakek. Jadi ngomongnya sekarang cucuku kakek Seto udah tua. Jadi tetap semangat ya, tetap gembira, tetap penuh rasa syukur, dan kiat hidup sehat yang Kak Seto pegang adalah gembira. Apa? Gembira adalah singkatan dari huruf GEMBIRA. G apa? Gerak, jangan mager. Siapa yang rajin bergerak? Ya. Bergerak adalah apa? Ya kalau bisa, biasakan jalan kaki. Kalau biasa, lari juga. Kak Seto masih lompat-lompat tiap pagi 50 kali. Terus supaya darah mengalir lancar. Push up masih 80 kali. Masih koprol, masih salto, masih apa itu ya? Parkur ya. Iya. Jadi intinya bergerak terus supaya sehat. Lalu gembira kan, GE adalah emosi cerdas. Kelola emosi dengan cerdas. Marah boleh nggak marah? Boleh, tapi marah yang cerdas tidak membentak, tidak nonjok, tidak memaki, menghujat dan sebagainya. Ungkapkan saja, teman, jangan dong aku marah kalau gitu. Ungkapkan marah tapi tidak harus melotot. Mungkin sambil berjabatan tangan dan sebagainya. Penuh persahabatan. Kalau mau teriak, boleh teriak, tapi jangan memaki, nyanyi saja. Kalau nyanyi apa, misalnya lagu-lagu Tapanuli, misalnya Butet di pangusir doa mangu ale butet. Begitu terasa
biasanya kita plong. Jadi sudah nggak membedak lagi, tapi orang merasa wah dia sedang gembira, sedang nyanyi. Jadi itulah emosi cerdas. Kelola dengan emosi dengan cerdas. Kalau nonjok boleh nonjok batu aja, tangannya biar kuat, atau tembok atau apa saja. Tapi jangan nonjok temannya atau apalagi anak kecil, adik-adik dan sebagainya. Ya. Kemudian GE apa? M adalah makan dan minum teratur dan berkualitas. Jadi hindarkan makanan-makanan jajanan dan sebagainya atau fast food ya, fast food dan sebagainya. Yang bagus adalah sayur dan buah-buahan. Kak Seto selalu biasakan makan sayur, buah-buahan, paling tempe. Tempe itu lebih dahsyat dari daging kualitasnya. Maka di beberapa negara juga dimulai diproduksi juga tempe. M adalah makan minum teratur. Berikutnya adalah B adalah bersyukur. Penuh rasa syukur. Nikmati semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Satu sebagai anak jalanan, alhamdulillah. Sebagai pembantu rumah tangga, alhamdulillah. Gagal, sekali gagal, alhamdulillah. Tapi cepat bangkit lagi, belajar dari kegagalan. Ya, bersyukur, beribadah, berdoa. Siapa yang rajin beribadah? Iya. Bersyukur dan bahagia. Kemudian gembi, B-nya I. I apa I? Istirahat. Jangan lupa istirahat. Siapa yang suka begadang? Nah, jaga kesehatan semua dari mulai muda. Ya, kalau bisa ya sebelum jam 10 sudah istirahat. Supaya antara 7-8 jam, karena kan besok pagi harus sholat subuh kan. Gitu. Jadi lebih baik tidur awal, bangun pagi kita bisa nikmati udara segar untuk berolahraga juga. Istirahat termasuk istirahat dari dendam, dari benci. Siapa yang merasa punya musuh? Musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Jadi maafkanlah musuh-musuh kita. Jadi jangan penuh dengan rasa benci dan dendam. Gembi, berikutnya adalah R adalah rukun. Siapa di dalam keluarganya rukun? Siapa di sekolahnya rukun? Ini kita akan menciptakan kerukunan nasional juga, ya. Dan terakhir gembir apa? A. Setelah rukun, ramah, A-nya adalah tetap aktif, aktif belajar, aktif berkarya, ya, aktif mengabdi, ya, terus lakukan yang terbaik, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk lingkungan. Membantu teman-teman yang bermasalah, yang kurang mampu, yang mungkin sakit, mungkin juga berbagai permasalahan kita bantu. Tetap aktif berkarya. Jadi resep adalah gembira. Siapa yang akan mempraktekkan resep gembira? Saya. Ya, mudah-mudahan adik-adik akan selalu sehat dan yang paling penting cerdas dan kreatif supaya bisa mencapai cita-cita. Tepuk tangan untuk adik-adik dari Akademi Negeri Pancasila yang luar biasa. Baik, akhirnya kami serahkan kepada Kak Arul. Mana tadi Kak Arul? Sahabatnya Kak Seto. Kak Arul adalah seorang kakak yang mencintai anak-anak, yang melakukan pengabdian juga anak-anak ke berbagai pelosok tanah air. Dan mudah-mudahan gagasan Kak Arul untuk bisa melakukan pertemuan seperti ini juga dengan tokoh-tokoh yang lain yang tetap bisa membuat semangat adik-adik semakin meningkat, percaya diri, dan juga akan menjadi pemimpin-pemimpin hebat di masa yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghindarkan diri dari teman yang nakal, ya? Ya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada pasal yang menegaskan begini: setiap anak
wajib dilindungi dari berbagai tindak kekerasan di lingkungan sekolah, baik oleh guru, pengelola sekolah maupun oleh teman-temannya. Jadi wajib, itu prinsipnya. Makanya kami dan teman-teman para aktivis perlindungan anak juga terus mengingatkan kepada semua pihak, termasuk juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan sebagainya, untuk mengajak semua sekolah-sekolah menciptakan sekolah yang ramah anak. Ramah anak berarti tidak ada perundungan. Tahu perundungan? Ya, bullying. Ya, jadi istilah bully, membuli, merundung, mengejek, memalak, tapi itu tidak boleh dan itu melanggar undang-undang. Itu bisa terkena sanksi pidana. Jadi untuk itu perlu OSIS bekerja sama mewujudkan situasi itu. Kalau perlu dibentuk semacam satgas anti bullying, anti kekerasan, di mana ada tempat untuk melapor yang aman, yang dijamin tidak diketahui siapapun juga. Jadi setiap anak yang merasa dibully bisa melapor. Nah, kemudian OSIS bekerja sama dengan sekolah, dengan guru dan juga dengan komite sekolah. Kemudian juga diajak, dimohon kepada para orang tua yang mungkin putra putrinya dilaporkan melakukan kekerasan dan sebagainya atau kenakalan tadi, maka bisa juga mengendalikan putra putrinya. Jadi harus bekerja sama untuk menciptakan sekolah yang ramah anak. Perlu kita bergandeng tangan bersama-sama, baik OSIS, kemudian komite sekolah, dan kemudian juga sekolah sendiri, terdiri dari para guru dan juga pimpinan sekolah. Jadi mudah-mudahan di sekolah ini bisa diciptakan satgas anti bullying, ya, tidak ada kekerasan. Baik. Kemudian yang kedua, adik siapa tadi? Rizka. Adik Rizka menanyakan bagaimana membuat kita tetap percaya diri meraih cita-cita. Ya. Tadi sudah dikatakan bahwa gagal adalah kemungkinan yang kita hadapi. Intinya adalah pertama, jangan takut pada kegagalan. Kalau memang itu tidak mungkin dicapai, kita juga perhitungan, maka kita juga bisa switch, pindahkan ke cita-cita yang lain. Ya, Kak Seto selain ingin jadi guru, juga ingin jadi dokter. Gagal karena masuk ke Fakultas Kedokteran 4 dari UI, UGM, Gadjah Mada, kemudian Undip dan UNER, Universitas Erlangga di Surabaya. Gagal semua. Tahun berikutnya coba lagi, gagal lagi. Nah, akhirnya Kak Seto sadar rupanya Kak Seto tidak bakat jadi dokter. Akhirnya pindah ke Fakultas Psikologi. Lalu dikatakan waktu itu oleh gurunya Kak Seto tempat berguru, yaitu Pak Kasur. Pernah dengar nama Pak Kasur tidak? Ada Pak Kasur, ada Bu Kasur. Itu yang mencipta lagu-lagu anak-anak. Beliau bilang, rupanya adik, kepada saya bilang, adik lebih tepat dari psikolog. Apa itu Pak? Psikolog adalah semacam dokter tanpa alat suntik, katanya. Jadi mengobati tapi jiwanya, yaitu dengan nasihat, dengan konseling, dengan mencoba membuat sugesti, meyakinkan, percaya diri dan sebagainya. Akhirnya Kak Seto sampai sekarang bisa jadi psikolog. Kak Seto pernah ingin jadi anggota Polri atau TNI, mencoba masuk ke Akabri waktu itu, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kalau sekarang Akpol sama Akmil. Itu gagal juga karena dites matanya ternyata minus. Harus kacamata waktu itu nggak boleh, akhirnya gagal. Tapi supaya tetap memiliki jiwa pabrik, ya sampai sekarang tiap pagi lari sekitar 4-5 km. Dan sampai sekarang boleh adu lari dengan Kak Seto, jadi masih terus lari. Ya, intinya adalah bagaimana memelihara semangatnya, tapi bisa dipindahkan ke cita-cita yang lain. Gagal adalah bisa saja. Kita mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan tempat yang lebih baik, lebih cocok untuk kita, ya sudah, kita syukuri saja. Begitu. Mungkin itu dua pertanyaan. Ada lagi Kak Arul? Bagaimana mengatasi pembulian yang terjadi? Iya, mungkin ada kata-kata bijak yang mengatakan
suatu tindak kejahatan atau kenakalan bukan hanya maksud dari pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan, adanya ruang yang dibiarkan begitu. Pernah Kak Seto melakukan dialog dengan para orang tua sebuah SMA yang favorit di kota Jakarta. Lalu di situ terkenal bullyingnya yang cukup tinggi. Kemudian pada waktu saya tanyakan kepada para orang tua, ada satu orang tua yang justru mendukung. Jadi namanya juga anak remaja, sekali-sekali nggak apa-apa dong dipukul, ditonjok, ditendang. Nah, inilah kadang-kadang bukan hanya kesempatan, tapi juga ruang yang diberi kepada lingkungan untuk terjadinya bullying. Jadi bullying hanya bisa di stop kalau ada tindakan yang tegas, kebijakan yang tepat bahwa sekolah itu harus anti bullying. Mudah-mudahan nanti terpampang tulisan jelas di SMP Negeri 43 ini, sekolah ini anti bullying. Ya, setuju? Jadi setiap anak aman dan nyaman belajar. Bayangkan kalau belajar baru sebentar takut dipalak, takut diancam, kalau takut dihina. Dan kadang-kadang bullying bukan hanya bullying langsung, tapi ada cyber bullying, bullying melalui dunia maya. Ini juga tidak diperkenankan. Ini juga melanggar undang-undang dan beberapa kasus sudah bahkan bisa dipidana. Jadi seorang pelajar sampai terpaksa harus, ya mungkin kalau anak masih SMP atau SD, ya mungkin masuknya ke LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jadi yang dulu terkenal dengan istilah lapas anak, lembaga pemasyarakatan anak. Jadi mudah-mudahan adik-adik tidak ada yang terus memberikan ruang untuk bullying, dan ketua OSIS bisa menciptakan Sadam menjadi pertama ketua OSIS, kedua waktu di mahasiswa UI sempat waktu zaman lagi rame beberapa bulan menjadi ketua BEM UI waktu itu. Ya, tetapi yaitu intinya adalah mencoba selalu bersahabat dengan semua teman, kemudian kompak, pandai berkomunikasi dan sebagainya. Siapa sekali lagi yang nanti akan menjadi ketua OSIS di SMA, menjadi ketua BEM waktu di kuliah, yang menjadi menteri, siapa yang ingin menjadi menteri? Saya Kaila. Gimana ngadepin orang tua kalau yang serba nyerang itu serba salah? Caranya mengatasi orang tua yang sok ngatur, Kak Seto. Menghadapi orang tua yang terlalu mengatur, begitu? Ya, adik Kaila ya. Oke, boleh duduk lagi. Iya, siapa adik-adik yang di rumah juga merasa orang tuanya terlalu mengatur? Suruh jadi polisi lalu lintas saja. Iya, baik. Iya, baik. Adik-adik, memang masih ada beberapa orang tua yang demikian yang belum memahami bahwa salah satu hak dasar anak yang dijamin oleh undang-undang adalah hak didengar suaranya, hak berpartisipasi, dilibatkan dalam menentukan kegiatan setiap anak saat ini maupun masa depannya. Jadi bukan zamannya lagi sekarang kamu harus jadi dokter, titik. Nggak ada. Kamu harus jadi lawyer, titik. Kamu harus bantu apa di perusahaan, titik, dan sebagainya. Suara anak harus didengarkan. Nah, inilah yang dilakukan oleh kami dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, mengkampanyekan adanya undang-undang perlindungan anak. Ya, undang-undang perlindungan anak artinya undang-undang melindungi anak, termasuk hak tadi, hak tidak boleh dipaksa. Tapi ya itu caranya adalah pelan-pelan membiasakan atau mengusulkan ada wadah berkomunikasi dalam keluarga. Jadi setiap akhir minggu misalnya
papa, mama, atau ayah, bunda, yuk kita biasakan ngobrol bareng yuk, misalnya. Adik remaja boleh mengusulkan itu. Ngobrol apa? Ya mengenai apa keinginan kami yang kadang-kadang mungkin kurang diketahui oleh ayah dan bunda, misalnya. Jadi dengan ngobrol bareng asik ya, atau mungkin konferensi meja bundar. Jadi mengelilingi meja bundar sambil dialog, kita bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin dirasa memberatkan kita. Misalnya, Bunda, aku seneng deh Bunda di rumah terus, tapi tolong kalau ngomel jangan kayak radio rusak dong, ini kuping sangat sakit nih, misalnya. Boleh diungkapkan begitu. Jadi upayakan ada forum dialog di dalam keluarga. Mungkin itu salah satu cara yang mudah, tapi mudah-mudahan kita juga akan terus mengkampanyekan di setiap RT ada Sparta, seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga. Jadi supaya apa-apa juga bisa mengadu ke RT dan RW, supaya bisa menjembatani kalau ada konflik atau perbedaan pendapat antara anak remaja ini dengan orang tua masing-masing. Tapi yang paling penting, kita tetap harus sopan terhadap ayah dan bunda. Siapa yang bangga terhadap ayah dan bundanya? Iya, siapa yang akan terus hormat kepada ayah dan bunda? Siapa yang bangga terhadap para guru di sini? Intinya adalah itu. Tugas anak-anak bukan hanya punya hak, tapi juga punya kewajiban. Kewajibannya adalah tetap hormat kepada orang tua. Orang tua di rumah adalah ayah dan bunda. Orang tua di sekolah adalah para bapak dan ibu guru. Mudah-mudahan siapa Haila tadi? Mana tadi Haila tadi? Oh iya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, upayakan ada forum dialog, bisa juga sampaikan kepada misalnya kakek atau nenek atau paman, om atau tante misalnya, supaya memediasi menjadi jembatan berdialog dengan papa dan mama atau ayah dan bunda. Cukup jelas? Baik, Kak Arul, mudah-mudahan semuanya cukup jelas. Sekali lagi adik-adik, siapa yang bangga terhadap diri sendiri? Adik ini ya, adik ini menanyakan bagaimana menghadapi orang tua yang terlalu memaksakan nilai akademik kepada anak dan kemudian melakukan kekerasan terhadap anak ya. Baik, kita sudah tahun 2002 itu sudah dicanangkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang pertama, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Dan kemudian, tapi sebelumnya, 4 tahun sebelumnya, tahun 98, tahun 98 kami sudah mendirikan LPAI ini, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia ini, mendesak supaya ada dengan adanya undang-undang ini, salah satu hak dasar anak adalah hak perlindungan dari kekerasan. Jadi sekarang tidak boleh kekerasan atas nama pendidikan. Pendidikan tetap diberikan dengan cara yang ramah anak. Juga terhadap para ayah dan bunda di rumah, itu terus kita kampanyekan. Dan mudah-mudahan kalau adik-adik bisa membangun komunikasi yang efektif dengan ayah dan ibu di rumah, bisa sambil buka di Google ada undang-undang. Sekarang sudah diperbarui Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Itu sudah lebih lengkap lagi. Nah, di situ diajak dibicarakan dengan ayah dan bunda, papa atau mama atau ayah, ibu. Sekarang sudah ada undang-undangnya, nggak boleh ada kekerasan. Kemudian juga tadi isi pendidikan kan bukan hanya iptek. Selain iptek juga ada tadi etika, ada estetika. Iya, baik. Pertanyaan Bila, kadang-kadang kalau kita kesal, maka kita melakukan upaya menyakiti diri sendiri. Siapa yang pernah merasakan seperti itu?
kalau ada masalah yang dia tidak bisa cerita ke siapapun juga, maka mulai melakukan itu. Nah, adik-adik, setiap orang hidup di dunia perlu orang lain. Jadi upayakan selalu punya sahabat, walaupun hanya satu, tapi punya sahabat terpercaya. Karena dengan cara curhat kepada sahabat itu adalah salah satu terapi kejiwaan, menjaga kesehatan jiwa kita. Ada masalah jangan dipendam, akan lama-lama jadi penyakit, harus dikeluarkan. Boleh dengan cara curhat kepada sahabat. Kalau tidak sahabat, ya. Jadi upayakan keluarkan kepada sahabat. Siapa yang punya sahabat? Siapa yang merasa tidak punya sahabat? Mulai sekarang upayakan cari sahabat. Kalau tidak, nah cara Kak Seto, dulu Kak Seto benar-benar tidur di tempat sampah tiap malam selama 47 bulan. Sahabatnya adalah buku harian. Jadi Kak Seto curhat kepada buku harian, tuliskan. Yang buku harian Kak Seto sudah tebal sekali, tempat Kak Seto curhat, tempat Kak Seto marah, tempat Kak Seto mengeluh, itu ditulis saja. Dan curhat dan buku itu terus Kak Seto simpan merasa dibawa kemana-mana, dibawa tidur dan sebagainya. Jadi kalau belum punya sahabat, tumpahkan kepada catatan harian. Siapa yang punya catatan harian? Nah, ungkapkanlah itu. Itu penting untuk terapi, untuk pengobatan jiwa-jiwa yang bermasalah, yang sedih, yang terluka dan sebagainya. Ya, jadi adik bila punya buku harian, tuliskan di situ. Dengan tulisan setiap kali dibaca itu jadi obat. Oh iya, saya begini dan sebagainya. Ya, mungkin kendalanya adalah komunikasi kita karena suaranya hilang-hilang. Mudah-mudahan pada kesempatan lain boleh nggak Kak Seto ke sini lagi? Ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan ayah dan bunda dalam sebuah seminar untuk orang tua dari SMP Negeri 43. Salam hormat untuk ayah dan ibu di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.